Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan ujian komprehensif atas nama Bapak Khairil Anwar. Untuk teknisnya seperti di briefing, pertama mengaji dulu, habis itu langsung presentasi PTK dan LK, selanjutnya baru kita diskusi. Nanti setelah presentasi boleh di stop record ya. Habis itu lagi ya. Oke, silakan dimulai Bapak. Berarti ayatnya ayat Al-Baqarah ayat 10 dan 11 saja. Baik, Bu. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Kok 1 dan 2? 10 dan Oh 11. iya, iya, baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Barakallahu lazim. Dilanjutkan share screen untuk PPT dan PPT. PPT-nya tentang LK dan PTK. Baik, Bu. Silakan, Mbak. Presentasinya nggak usah lama banget, nggak semua dibaca. Yang penting-penting saja. Baik, Bu. Baik, saya akan melakukan presentasi uh, pada modul yang sudah saya buat ini, yaitu modul ajar berbasis Project Based Learning atau PJBL. Hmm? Nggak, sip, yuk. Kemudian identitas Mau naik. modulnya Nggak ada sinyal. mata pelajaran pendidikan agama Islam, fase C, kelas 5, bab 2, materi Ayo Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna. Kemudian capaian pembelajarannya, peserta didik memahami beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran, siswa memahami pengertian Asmaul Husna sebagai nama-nama Allah yang indah dan mulia. Kemudian siswa mengetahui beberapa Asmaul Husna tertentu yang dipelajari dalam bab tersebut beserta artinya. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan dan menghafal beberapa Asmaul Husna yang ditentukan. Kompetensi awal, siswa memahami pengertian Asmaul Husna sebagai nama-nama Allah yang indah dan mulia. Kemudian siswa juga mengetahui beberapa Asmaul Husna tertentu yang dipelajari dalam bab tersebut beserta artinya, dan siswa mampu menyebutkan dan menghafal beberapa Asmaul Husna yang ditentukan. Kemudian profil pelajar Pancasila dalam modul ini ataupun dalam pembelajaran ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Adapun alur tujuan pembelajarannya, Itu nggak usah dibaca memahami pakai. apa itu Asmaul Husna dan maknanya. Kemudian sifat mengenal Asmaul Husna Al-Qayyum beserta artinya. Kemudian siswa memahami bagaimana sifat-sifat Allah yang tercermin dalam kehidupan. Sekarang masuk dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan itu selama 12 menit seperti biasa, pembukaan dengan doa, kemudian juga ada pemberian motivasi kepada siswa yaitu ice breaking, dan yang ketiga pengenalan materi dan tujuan pembelajaran. Kemudian
Yang pertama, kegiatan intinya dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Contohnya dengan memberikan pertanyaan bagaimana konsep Al-Qayyum dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Dengan memulai pertanyaan ini, peserta didik akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan aplikasi Al-Qayyum serta sifat ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian langkah yang kedua yaitu perencanaan aturan pengerjaan proyek. Guru dan siswa sama-sama menyusun rencana kerja termasuk tujuan proyek, langkah-langkah, pembagian tugas, dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas, di mana guru membuat kesepakatan dengan peserta didik tentang jadwal pembuatan proyek dan tahap-tahap pengerjaannya dan waktu pengumpulannya. Kemudian peserta didik menyepakati jadwal yang telah ditentukan dan peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan mengatur batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian langkah keempat yaitu memonitor perkembangan peserta proyek, yaitu guru akan mengunjungi setiap kelompok atau memantau kemajuan proyek dengan memberikan bimbingan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru juga akan memfasilitasi sesi tanya jawab untuk menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian peserta didik akan mengimplementasikan rencana kerja dan mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Dan peserta didik juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan bimbingan untuk masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian untuk langkah kelima, penilaian hasil kerja peserta didik. Tugas guru memantau hasil proyek yang telah dibuat oleh peserta didik dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan memastikan bahwa karyanya bisa dipresentasikan nantinya. Kemudian untuk langkah keenam, evaluasi pengalaman belajar peserta didik, di mana guru akan menginstruksikan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat, serta guru memberikan penilaian hasil proyek tersebut. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil karya dari proyek yang telah dibuat dan peserta didik saling berdiskusi tentang hasil presentasi kelompok. Kemudian peserta didik mengisi refleksi di dalam LKPD. Kemudian kegiatan penutup. Guru memberikan pujian atas usaha dan partisipasi siswa, mengingat pentingnya penerapan perilaku terpuji meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Kemudian memberikan kegiatan lanjutan dengan umpan balik melalui Google Form atau sejenisnya yang diisi di rumah untuk perbaikan di masa depan. Kemudian peserta didik mengikuti doa penutup yang dipimpin oleh salah satu siswa ataupun guru. Kemudian di kegiatan refleksi, guru akan menjawab beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran dan peserta didik juga menjawab beberapa pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari. Demikian untuk presentasi modul ajarnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan PTK, yaitu dengan judul penerapan model Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna kelas 5 SD Negeri Simpang Deli Kelang. Di mana di SD Negeri Simpang Deli Kelang ada beberapa masalah, diantaranya tentang materi Asmaul Husna yang belum maksimal, sehingga inilah yang menyebabkan dilakukannya penelitian tindakan kelas ini. Kemudian pembatasan masalah, penelitian ini dilakukan di SD Negeri Simpang Deli Kelang yang berlokasi di Simpang Deli Kelang, Kecamatan Darul Makmur, Nagaraya. Penelitian dilakukan pada siswa kelas 5. Kemudian penelitian ini dibatasi pada elemen akhlak, yaitu materi indahnya saling, yaitu tentang Asmaul Husna. Kemudian model pembelajaran menggunakan problem based learning, maksud saya project based learning untuk mengikuti hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus PTK. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah
bagaimana penerapan project based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan project based learning pada materi Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri Simpang Delikela. Kemudian manfaat penelitian secara teoritis, yang pertama dapat menambahkan khasanah keilmuan di bidang pendidikan, terutama masalah media pembelajaran dan juga tentang materi Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, menjadi bahan referensi untuk pemilihan media pelajaran yang terkait dengan kemampuan peserta didik. Kemudian manfaat secara praktis bagi guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran project based learning. Kemudian bagi peserta didik untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian bagi sekolah sebagai informasi, bahan informasi untuk meningkatkan hasil kualitas guru serta meningkatkan kualitas sekolah sehingga tercapainya visi dan misi. Kemudian bab kedua, kerangka teori. Menurut Nur Hadi dan kawan-kawan, sebagaimana dikutip oleh Anissa Mayasari, bahwa project based learning adalah suatu pendekatan pengerjaan yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran. Kemudian langkah-langkah model project based learning. Yang pertama dimulai dengan pertanyaan yang esensial, kemudian perencanaan aturan pengerjaan proyek, kemudian yang ketiga membuat jadwal aktivitas, yang keempat memonitor perkembangan peserta didik, kemudian yang kelima penilaian hasil kerja peserta didik, dan yang terakhir evaluasi. Kemudian manfaat ini peserta didik tertantang untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan pembelajaran di kelas, tetapi juga menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dapat memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman. Dan selanjutnya makin mengakrabkan guru dengan peserta didik. Dan terakhir, membiasakan peserta didik melakukan eksperimen. Kemudian kelemahan dari project based learning ini, jadi tidak semua guru memahami langkah-langkah dalam project based learning ini. Kemudian juga seringkali memerlukan biaya yang mahal dan juga aktivitas peserta didik di luar sekolah sulit dipantau. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran based learning. Kemudian ini ada siklusnya, ada bagannya. Yang pertama adalah perencanaan, di mana nantinya kita akan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, perumusan masalah, dan pemecahan masalah. Kemudian melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga, pengamatan, melakukan pengamatan selama proses berjalan. Dan yang terakhir, refleksi, yaitu melakukan observasi terhadap proses pembelajaran termasuk partisipasi siswa. Kemudian teknik pengumpulan data, jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data, guru, siswa, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulannya, observasi, angket, tes, dan dokumentasi. Kemudian terakhir teknik analisa data yaitu angket, observasi, dan tes. Demikian yang bisa saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.